Kitab Suci Al-Quran. Di dalamnya terkandung seluruh petunjuk kehidupan, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, serta rahasia hubungan antara hamba dan Sang Pencipta. Lalu, ternyata ada satu surah di dalamnya yang menjadi inti dari semua itu. Sebuah doa yang tak pernah luput dalam setiap sholat, yang diulang oleh miliaran umat manusia setiap hari, dan yang menjadi pembuka setiap perjalanan spiritual seorang muslim. Surah itu adalah Al-Fatihah, Ummul Kitab, induk dari Al-Quran. Namun, pernahkah kita benar-benar merenungkan kedahsyatannya? Mengapa surah ini begitu istimewa hingga Allah mewajibkan kita membacanya dalam setiap rakaat sholat? Apa rahasia di balik susunan ayat-ayatnya yang begitu singkat, namun begitu dalam maknanya? Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua menyelami lautan hikmah yang terkandung dalam Al-Fatihah, menyingkap keagungan dan kedahsyatan surah yang bukan sekedar bacaan, tetapi sebuah perjanjian suci antara manusia dan Rabb-Nya. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membuka mata hati kita pada keajaiban yang mungkin selama ini terlewat dari lisan yang terbiasa melafalkannya, namun belum sepenuhnya memahami maknanya. Sebelumnya, izinkan saya meminta waktu kalian sebentar untuk mengucapkan Alhamdulillah, 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 sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya, dan bersolawat kepada Nabi Agung kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah limpahkan selalu rahmat dan berkahnya, dimudahkan setiap urusan, dan kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Surah ini disebut juga sebagai Ummul Kitab, induk kitab, dan As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah tidak hanya menjadi bagian penting dalam setiap rakaat sholat, tetapi juga memiliki berbagai keutamaan yang luar biasa bagi umat muslim. Kedahsyatan Surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bukanlah sekadar rangkaian ayat pembuka dalam Al-Quran, melainkan inti dari seluruh ajaran Islam yang mengandung makna mendalam tentang tauhid, ibadah, dan doa. Keistimewaan surah ini begitu agung hingga Allah mewajibkan setiap muslim membacanya dalam rakaat sholat. Namun, apakah kita benar-benar menyadari kedahsyatannya? Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab karena seluruh inti ajaran Al-Quran terangkum dalam 7 ayatnya. Dari tauhid, ibadah hingga doa, semuanya terkandung dalam surah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Matsani. Hadis riwayat Bukhari. Nama Al-Fatihah sendiri berarti pembuka yang mencerminkan perannya sebagai pembuka jalan keberkahan. Tidak hanya membuka Al-Quran, tetapi juga membuka pintu rahmat dan petunjuk Allah bagi hamba-hambanya yang benar-benar memahami dan menghayatinya. Surah ini adalah doa terbaik yang diajarkan langsung oleh Allah kepada pembaca. Dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengikrarkan ketundukan sepenuhnya kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Lebih dari itu, pada ayat terakhir Ihdinas Shiratal Mustaqim, kita memohon bimbingan ke jalan yang lurus, doa yang selalu dijawab oleh Allah dengan hidayah bagi mereka yang tulus mengucapkannya. Dalam banyak riwayat, Al-Fatihah disebut sebagai Asy-Syifah, penyembuh. Sahabat Nabi pernah menggunakan surah ini untuk mengobati seseorang yang terkena sengatan ular berbisa. Dengan izin Allah, orang tersebut sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Fatihah adalah penyembuh bagi segala penyakit. Hadis riwayat Ad-Darimi. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, Allah secara langsung merespon bacaan kita. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Aku membagi sholat Al-Fatihah menjadi 2 bagian antara aku dan hambaku. Ketika hamba berkata,
Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku menjawab, hambaku telah memujiku. Hadis riwayat Muslim. Artinya, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sebenarnya sedang berdialog dengan Allah. Betapa dahsyatnya, bukan? Mengapa surah ini begitu istimewa, hingga Allah mewajibkan kita membacanya dalam setiap rakaat sholat? Surah Al-Fatihah begitu istimewa, hingga Allah mewajibkan kita membacanya dalam setiap rakaat sholat, karena beberapa alasan mendalam yang berkaitan dengan keesaan Allah, ibadah dan hubungan manusia dengannya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa surah ini memiliki kedudukan yang luar biasa dalam Islam. Al-Fatihah merangkum inti ajaran Al-Quran. Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, induk Al-Quran, karena mencakup 3 prinsip utama dalam Islam. Tauhid, keimanan kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang menegaskan keesaan dan kemuliaan Allah. Syariat dan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang menunjukkan totalitas penghambaan kepada Allah. Doa dan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, yang mencerminkan permohonan untuk diberikan petunjuk ke jalan yang benar. Karena Al-Fatihah merangkum seluruh ajaran Islam dan 7 ayatnya, Allah menjadikan sebagai bacaan wajib dalam setiap rakaat sholat. Al-Fatihah adalah doa yang langsung dijawab oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman bahwa ketika seseorang hamba membaca Al-Fatihah dalam sholat, setiap ayatnya mendapatkan jawaban langsung dari Allah. Bisa diperhatikan, ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ketika kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman, ini untuk hambaku, dan baginya apa yang ia mohonkan. Hal ini menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah bukan hanya sekedar bacaan, melainkan suatu bentuk komunikasi kita sebagai hamba, langsung dengan Allah Sang Pencipta yang penuh makna. Al-Fatihah syarat sahnya salat. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah salat seseorang jika tidak membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Al-Fatihah adalah syarat utama sahnya salat. Tanpa membacanya, salat kita tidak diterima, karena di dalamnya terkandung esensi ibadah yang harus kita hayati setiap kali berdiri menghadap kepada Allah. Al-Fatihah mengandung doa yang paling dibutuhkan manusia. Di dalam Al-Fatihah terdapat doa yang paling penting bagi manusia. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Doa ini begitu penting karena tanpa petunjuk Allah, manusia akan tersesat dalam kehidupan. Manusia akan tersesat dalam kehidupan dunia. Oleh sebab itu, kita diwajibkan mengulangnya setiap rakaat agar senantiasa berada dalam bimbingannya. Al-Fatihah juga disebut sebagai Asy-Syifah, penyembuh. Dalam beberapa riwayat, sahabat Nabi pernah menggunakan Al-Fatihah untuk mengobati seseorang yang terkena racun, dan dengan izin Allah, orang tersebut sembuh. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, Al-Fatihah adalah obat bagi segala penyakit. Hadis riwayat Ad-Darimi. Apa rahasia di balik susunan ayat-ayatnya yang begitu singkat, namun begitu dalam maknanya? Rahasia di balik susunan ayat-ayat surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah hanya terdiri dari 7 ayat, namun setiap katanya mengandung makna yang mendalam dan mencakup inti dari seluruh ajaran Islam. Susunan ayatnya tidak sembarangan, melainkan penuh dengan keajaiban linguistik, makna spiritual dan keseimbangan yang luar biasa. Berikut adalah beberapa rahasia di balik susunan ayat-ayatnya yang begitu singkat, namun begitu dalam maknanya. Al-Fatihah memiliki susunan yang simetris, membentuk keseimbangan yang sempurna. Pada ayat 1-3, mengagungkannya, memuji Allah dan mengagungkannya. Pada ayat 1-3, memuji Allah dan mengagungkannya. Ayat keempat merupakan titik tengah, menyatakan hubungan langsung antara hamba dan Allah. Ayat ke-5-7 merupakan suatu bentuk permohonan kepada Allah agar diberikan petunjuk.
Tengah-tengah surah ini adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang menegaskan bahwa segala ibadah hanya untuk Allah, dan pertolongan hanya diminta kepada Allah. Inilah inti hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Mengandung 3 konsep utama dalam Islam. Setiap ayat Al-Fatihah merangkum 3 konsep dasar ajaran Islam. Yang pertama, tauhid, keimanan kepada Allah. Yang kedua, syariat dan ibadah. Yang ketiga, akhlak dan petunjuk hidup. 3 hal ini adalah fondasi kehidupan seorang muslim, dan semuanya terkandung dalam 7 ayat yang ringkas namun padat makna. Al-Fatihah memiliki kekuatan linguistik yang menggetarkan. Setiap kata dalam Al-Fatihah dipilih dengan keindahan yang sangat tepat, sehingga pesannya langsung menyentuh hati dan menggerakkan jiwa. Bahasa yang digunakan dalam Al-Fatihah sangat indah dan memiliki kekuatan retoris yang luar biasa. Contohnya, kata Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, menggunakan bentuk yang menekankan kasih sayang Allah yang luas dan tak terbatas. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, mengingatkan manusia bahwa kehidupan ini sementara dan ada pertanggungjawaban di akhirat. Siratal Mustaqim, menggambarkan kehidupan yang benar-benar terarah tanpa penyimpangan. Al-Fatihah diakhiri dengan permohonan yang paling mendasar bagi manusia, meminta petunjuk ke jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus adalah jalan yang membawa manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Lawan dari jalan lurus adalah jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Dengan susunan ini, Al-Fatihah mengajarkan bahwa hidup adalah pilihan, memilih jalan lurus atau jalan yang sesat. Al-Fatihah dan rahasia 7 ayat, simbol dari kesempurnaan. Angka 7 dalam Islam memiliki makna spiritual yang mendalam. Ada 7 langit dalam penciptaan Allah. Tawaf di Ka'bah dilakukan sebanyak 7 kali. Al-Fatihah disebut sebagai As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Susunan 7 ayat ini menunjukkan kesempurnaan dan keseimbangan dalam ajaran Islam yang menjadikannya sebagai inti dalam setiap sholat. Surah Al-Fatihah bukan sekedar rangkaian kata, tetapi sebuah mukjizat dalam bentuknya yang ringkas namun luar biasa dalam makna. Susunan ayatnya dirancang untuk mengajarkan manusia tentang tauhid, ibadah, doa, dan pilihan hidup dengan cara yang paling indah dan menggetarkan jiwa. Setiap kali kita membacanya dalam sholat, kita sebenarnya sedang mengulangi janji kepada Allah untuk menyembahnya, meminta pertolongannya, dan tetap berada di jalan yang lurus. Surah Al-Fatihah bukan hanya sekadar bacaan rutin dalam sholat, melainkan perjanjian suci antara manusia dan Allah. Setiap kali kita membacanya, kita sedang memperbaharui janji kita untuk hanya menyembah Allah, memohon pertolongannya, dan meminta petunjuk ke jalan yang lurus. Maka, sudahkah kita benar-benar menghayati dan memahami makna Al-Fatihah setiap kali kita membacanya? Jika belum, inilah saatnya kita memperdalam pemahaman dan kekhusyuan kita dalam sholat, agar setiap bacaan Al-Fatihah menjadi lebih bermakna dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.